Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga Misterius. Kali ini saya akan menceritakan cerita seram yang berjudul Ibu Mertua dan Sundel Bolong. Bagi yang ingin membaca ceritanya langsung, bisa membeli ceritanya dengan bentuk PDF ke penulisnya melalui Facebook dengan akun yang bernama Widya Yasmin. Linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru di channel Keluarga Misterius. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Sejak tinggal di rumah orang tua, aku selalu kembali merasakan indahnya hidup. Karena di rumah itu, aku bukan lagi pembantu gratis yang terus bekerja tanpa henti seperti yang kualami di rumah mertua. Selain itu, Kang Dharma kini bertekuk lutut kepadaku. Ia bagaikan seekor kerbau yang akan menuruti apapun yang kuucapkan. Aku tak harus subuh-subuh bangun untuk pergi mencuci ke sungai seperti yang sering kulakukan saat tinggal di rumah ibu mertua. Setiap kali membayangkan hal itu, seringkali aku bergidik ngeri. Karena setiap aku mencuci ke sungai, aku sering bertemu ular, bahkan melihat penampakan sosok hitam bertubuh tinggi besar. Kini aku boleh mengerjakan pekerjaan kapanpun aku mau. Tak perlu buru-buru, seperti yang ibu mertua perintahkan. Kang, aku capek banget. Cucikan baju besok subuh sebelum berangkat kerja ya. Ucapku malam itu sebelum tidur. Boleh, tapi 2 ronde ya, bisiknya. Aku mengangguk lalu melakukan apa yang ia inginkan. Keesokannya, aku bebas bangun jam berapapun karena Kang Dharma subuh-subuh sekali telah mencucikan pakaian kami. "Rukmini!" teriak ibu sambil menggedor pintu. "Neng Rukmini sedang tak enak badan, Bu. Biarkan saja." Terdengar suara Kang Dharma yang tengah membela aku di depan ibu. "Dharma, rupanya kamu memperlakukan anak saya dengan baik. Saya menyesal karena dulu sempat tidak merestuimu." Aku hanya tersenyum mendengar obrolan mereka, lalu melanjutkan tidur. Karena apa yang kulakukan semalam begitu menguras energi. Aku sangat senang karena Kang Dharma semakin mencintaiku, bahkan melakukan apapun yang kuinginkan setelah aku mencampurkan sesuatu ke minumannya. Kehidupanku terasa sangat indah. Aku sering menonton layar tancap bersama Kang Dharma, lalu pulangnya membeli martabak juga sate kesukaan kedua orang tuaku. Mereka semakin menyukai Kang Dharma dan sering menyanjungnya di depan tetangga. Namun, sejak aku mencampurkan sesuatu ke minuman Kang Dharma, aku sering merasa sakit saat buang air kecil. Bahkan aku juga sering mengalami mimpi buruk. Seringkali aku bermimpi bertelanjang bulat, lalu sosok makhluk mengerikan terus mengajarku. Tak hanya itu saja, aku juga pernah bermimpi dikejar anjing. Lalu anjing itu mencabik-cabik alat vitalku hingga mengucurkan darah yang deras. Mimpi buruk itu seringkali datang menghantuiku, sehingga aku selalu merasa letih setiap kali bangun tidur. Beberapa bulan kemudian, aku kembali hamil. Aku sangat bahagia karena kini ada kedua orang tuaku yang memberikan perhatian padaku yang tengah hamil. Selain itu, Kang Dharma juga semakin menyayangiku dan menuruti semua yang kupinta. Terlebih semakin lama jabatannya semakin naik. Kang Dharma adalah seorang pekerja keras yang gigih dan ulet. Ia yang awalnya hanya tukang bangunan, lalu naik jabatan menjadi mandor, dengan penghasilan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Setelah beberapa tahun kemudian, aku dikaruniai 4 anak yang tumbuh sehat, cantik, dan tampan. Imas, Yadi, Diki, dan Rudi. Semuanya selisih 3 tahun. Saat anak ketiga yaitu Diki berusia 5 tahun, Kang Dharma yang awalnya hanya mandor proyek mencoba untuk menjadi seorang kontraktor berbekal ilmu yang selama ini ia pelajari dari atasannya. Ia memulai dari proyek kecil-kecilan. Lalu setelah 2 tahun kemudian, ia mencoba menangani proyek besar. Semakin lama penghasilannya pun semakin besar, sehingga ia merenovasi rumah dan menambah kamar yang awalnya hanya memiliki 2 kamar menjadi 5 kamar. Selain itu, Kang Dharma juga membeli sebuah mobil. Walaupun mobil bekas, tetapi saat belum banyak orang yang memiliki mobil. Aku selalu pamer kemesraan di depan Johan ataupun Husen. Selain itu, ibuku sering membanggakan Kang Dharma di hadapan orang-orang. Suatu hari, kedua orang tuaku sakit keras hingga berminggu-minggu. Lalu tidak lama setelah itu, keduanya menghembuskan napas untuk yang terakhir kalinya, selisih sehari. Itu semua membuatku sedih.
Setelah mereka tiada, aku sering merasa kesulitan untuk mengurus keempat anakku, karena biasanya ada bapak dan ibu yang selalu membantuku mengerjakan pekerjaan rumah. Selain itu, kini Kang Dharma sering pergi keluar kota untuk mengurus proyek. Rasa lelah dan letih mengurus rumah yang begitu besar dengan 4 orang anak membuatku sering marah-marah dan berteriak. Aku sering merasa kesepian dan lelah tak berujung, karena tak ada suami ataupun orang tua yang membantu meringankan pekerjaan atau sekedar menghibur kegundahan hatiku. Setiap kali aku merindukan suamiku, aku akan menonton VCD film Sundel Bolong yang dulu sering aku dan suamiku menonton di layar tancap. Hingga tak terasa keempat anakku telah beranjak dewasa. Imas menikah dengan seorang lelaki asal provinsi tetangga yang kaya raya. Sebelum ia menikah, aku selalu mewanti-wanti kepadanya agar jangan mau ditindas ibu mertua ataupun ipar. Karena aku tak akan rela jika nasib naasku dulu yang selalu teraniaya oleh ibu mertua juga ipar bahkan sampai harus keguguran karena terlalu letih melayani mereka tanpa henti dialami oleh anak perempuanku. Imas menuruti semua nasihatku hingga suaminya lebih membelanya dibanding orang tuanya. Bahkan aku sering menasihatinya untuk melawan siapapun yang hendak menindasnya. Namun, rupanya nasihatku malah dilakukan oleh menantu perempuanku yang selalu melawanku. Namanya Lina, istri Yadi. Walaupun ia masih sangat muda, tetapi ia selalu melawan semua ucapanku. Lina, cuci semua baju saya dan juga bapak, bentakku saat melihatnya hendak mencuci pakaian. Ya bu, sautnya sambil membawa semua pencucian ke kamar mandi. Lelet amat, masih banyak pekerjaan yang harus kamu lakukan, bentakku setelah 10 menit ia mencuci pakaian, tapi masih juga belum selesai. Saya bukan pembantu bu, kenapa ibu terus semena-mena padaku? Ucapnya dengan wajah teraniaya. Dia benar-benar menantu tak tahu diri. Padahal dulu aku juga mencuci pakaian mertua juga ipar ke sungai. Dia si enak karena tak perlu mencuci ke sungai. Bahkan ia tega memisahkanku dengan anakku Yadi. Mereka malah memutuskan untuk mengontrak karena mereka menganggap aku adalah mertua cerewet dan galak. Mereka tak tahu kalau ibu mertuaku jauh lebih cerewet dan galak dibandingkan aku. Setelah Imas dibawa suaminya pergi, aku juga harus ditinggalkan oleh Yadi. Beberapa tahun kemudian, Diki menikah dengan seorang gadis yatim piatu, namanya Hana. Sebenarnya ia adalah menantu yang baik dan penurut, tetapi ia harus merasakan apa yang kualami saat aku tinggal bersama ibu mertuaku. Namun, rupanya ia begitu lembek seperti Lina. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengajak anak lelakiku pergi meninggalkanku dan mengontrak rumah bersamanya. Melihat kepergian mereka, aku hanya terdiam sambil menitikkan air mata. Karena jika aku melarang mereka pergi, maka mereka akan semakin membenciku. Setelah ditinggalkan ketiga anakku, setidaknya aku masih memiliki anak bungsu yang sangat menyayangiku. Namanya Rudy, anak yang paling tampan dan manis. Ia adalah anak kesayanganku, karena selain paling pintar, ia juga paling penurut. Rudy berjanji tidak akan pernah meninggalkan ibu. Ucap anak bungsuku hingga membuatku semakin menyayanginya. Hanya dia satu-satunya harapanku. Maka aku harus melakukan sesuatu yang membuatnya semakin terikat kepadaku dan selalu mengutamakanku dibanding siapapun. Rudy adalah anak kesayanganku juga suami. Hanya ia yang menuruti semua kemauanku. Agar aku tak kehilangan dirinya, maka aku rutin mencampurkan sesuatu ke minumannya seperti yang kulakukan pada suamiku. Suatu hari Rudy memperkenalkan seorang gadis namanya Sally. Awalnya aku tak setuju jika ia menjadi menantuku. Tetapi setelah mengetahui bahwa sikapnya lemah lembut, maka aku yakin kalau ia mudah sekali untuk kuperalatanku atur semauku. Selain itu, ia juga seorang gadis yatim piatu, maka tak ada yang akan bisa membelanya saat aku melakukan apapun kepadanya. Rudy akhirnya menikah dengan gadis itu. Mereka berjanji untuk tinggal bersamaku. Bahkan Sally berjanji akan menyayangiku seperti ibu kandungnya. Semua itu tak lantas membuat hatiku luluh. Aku akan memberinya pelatihan untuk menjadi menantu tangguh yang seperti yang dilakukan oleh ibu mertuaku dulu. Pagi itu, Rudy dan istrinya masih tidur pulas. Aku segera mengetuk pintu untuk membangunkan mereka. "Ada apa ya, Bu?" tanya Sally dengan wajah pucat pasi. Tampaknya semalam mereka bergadang karena mereka masih pengantin baru. Ada apa? Ngapain jam segini masih tidur? Itu pekerjaan belum ada satupun yang kamu kerjakan, bentakku. Ia lalu mengaku dan minta maaf, lalu bergegas ke dapur untuk segera mengerjakan apa yang kuperintahkan. Aku tersenyum tipis saat melihatnya yang tak pernah melawan setiap kali kuomeli dan kutegur. Ia sangat berbeda dengan menantuku yang lainnya. Kalau sudah selesai mencuci piring, cuci pakaian, lalu bereskan rumah. Jangan lupa lap kaca dan cuci kamar juga. Ia mengaku tanpa protes.
Tugas hari ini harus rutin kamu lakukan setiap hari, sambungku. Maaf Bu, tapi besok aku akan kembali bekerja. Aku baru ingat kalau dirinya adalah seorang SPG kosmetik di sebuah mall. Seminggu ini ia mengambil cuti karena melangsungkan pernikahan dengan putraku. Lebih baik kamu berhenti bekerja dan fokus menjadi istri yang baik. Apa yang ibu katakan benar sayang. Lebih baik kamu berada di rumah bersama ibu, biar aku yang menafkahimu. Tiba-tiba anak lelakiku muncul. Seperti biasa ia mendukung apa yang kuucapkan. Kulihat butiran bening hendak berjatuhan dari sudut mata menantu perempuanku. Tampaknya ia tak setuju dengan kemauanku juga putraku. Tetapi ia tampak tak berani untuk melawan. Seorang istri memiliki kewajiban untuk menuruti semua kemauan suaminya. Sedangkan suami harus selalu mengutamakan ibunya. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya lalu menatapku dengan nanar. Ngapain kamu kayak mau nangis gitu? Anak lelaki itu milik ibunya. Jadi dia wajib mengutamakan ibunya dibanding istrinya. Wajah gadis itu semakin menampakkan ekspresi pilu saat mendengar ucapanku. Tetapi ia tak berani membantah selain mengganggu walaupun dengan ekspresi tertekan. Sejak itu aku memiliki pembantu gratis. Bahkan putraku tak pernah membelanya setiap kali aku berbuat semena-mena padanya. Waktu terus berlalu, akhirnya menantuku hamil. Awalnya putraku masih bisa kukembalikan walaupun aku berbuat semena-mena pada istrinya yang tengah hamil. Namun sejak kehamilannya semakin membesar, putraku semakin perhatian dan menyayanginya. Itu semua membuatku cemburu karena ia adalah milikku. Jadi hanya aku wanita dalam hatinya. Setiap pulang bekerja, putraku akan membelikan sesuatu apapun yang diminta istrinya. Ia begitu memanjakan dan menunjukkan rasa cintanya. Mereka sering mengurung diri di kamar untuk mengobrol dan mengaji bersama. Perlahan, pengaruh air rahasia yang kutuangkan di minumannya tak lagi membuat ia bertekuk lutut padaku. Tampaknya semua itu karena ia semakin rajin beribadah dan mengaji. Makanya aku tak lagi bisa mengendalikan dirinya. Keesokan harinya, kulihat Rudy membantu istrinya mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah. Ia juga mewanti-wanti agar aku bersikap lebih baik padanya. Semenjak Rudy rajin sholat dan mengaji, aku tak bisa lagi memberikan pengaruh kepadanya. Ia menjadi lebih membela istrinya dibandingku. Maka aku terpaksa berpura-pura bersikap baik kepada Sally jika di depan Rudy, agar ia kembali mempercayaiku. Suatu hari Rudy meminta izin untuk keluar kota karena urusan pekerjaan. Semua itu membuatku berduka cita karena aku bisa lagi memperlakukan Sally dengan semena-mena untuk memuaskan hasratku. Entah mengapa, setiap kali membuat menantuku itu menderita, ada kepuasan tersendiri untukku. Setelah Rudy pergi, aku menyuruh Sally untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Bahkan aku menyuruhnya mencuci pakaian di sumur milik Johan yang telah lama pindah ke Belanda bersama istrinya. Untuk mengambil air di sana harus menggunakan timba dengan tali karet yang panjang karena sumur itu lumayan dalam, kira-kira 15 meter. Aku sengaja mematikan listrik agar ia tak bisa lagi menggunakan air di rumah yang telah menggunakan pompa air. Sally, saya mau kondangan dulu. Kamu cuci pakaian dan angkatin air dari sumur ya, ucapku. Kenapa harus dari sumur itu, Bu? Untuk menghemat listrik. Setelah itu aku langsung pergi ke kondangan meninggalkannya dengan tugas rumah yang seabrek. Menantuku itu tak akan mungkin berani menyalakan KWH yang terletak lumayan tinggi dan harus menggunakan kursi. Beberapa jam kemudian aku telah kembali dari kondangan. Betapa terkejutnya aku saat menantuku itu tak ada di rumah. Aku langsung mencarinya kemana-mana, tetapi tak ada juga menemukannya. Tiba-tiba kulihat sandal jepit yang hanya sebelah tidak jauh dari sumur tua itu. Karena penasaran, aku menyuruh Ohar, seorang lelaki yang biasa kusuruh untuk membetulkan genteng, untuk mengecek ke dalam sumur. Lalu tidak lama kemudian ia naik ke atas dengan napas yang terengah-engah. Menantu ibu ada di dalam sumur. Saya harus mencari bantuan untuk membawanya ke atas, ucap lelaki itu. Tak perlu, kubur saja sumur ini dengan tanah, lalu rahasiakan semuanya. Tapi ia tampak ragu dengan permintaanku. Saya akan memberimu dengan bayaran yang tinggi jika kamu mau menurut. Ia lalu setuju dan langsung mengubur sumur itu dengan tanah. Sebenarnya ada rasa bersalah saat semua itu terjadi, tetapi aku tak memiliki pilihan selain bersembunyi dan menyembunyikan semuanya daripada aku harus dibenci oleh putraku, bahkan harus masuk penjara. Dengan sejumlah uang yang kuberikan, Ohar bersumpah untuk menutup mulut dan tak berani mengatakan apa yang diketahuinya.
Saat Rudi pulang bekerja, ia langsung menanyakan di mana istrinya. Lalu aku mengarang cerita bahwa istrinya itu ketahuan selingkuh. Bahkan aku juga mengatakan bahwa anak yang dikandung itu sebenarnya anak perselingkuhannya. "Ibu pasti bohong!" teriak Rudi. Ibu bersumpah kalau Sally berselingkuh. Bahkan ia kabur dengan selingkuhannya. Kupikir Rudi akan langsung mempercayaiku. Ternyata ia malah minggat dari rumah dan mengancam tak akan kembali sebelum aku mengatakan di mana keberadaan istrinya. Semua itu bagaikan si malakama. Karena jika aku mengatakan bahwa istrinya berada di dalam sumur, maka Rudi pasti akan semakin membenciku, bahkan mungkin saja menjebloskanku ke dalam penjara. Setelah Rudi pergi, seringkali terdengar suara menyayat hati dari arah sumur. Cuma itu membuatku sering merasa ketakutan. Ditambah lagi, aku sering ditinggal sendirian di rumah karena suamiku sering keluar kota. Malam itu aku terkejut saat melihat penampakan Sally. Ia sangat mengerikan dengan wajah dan seluruh tubuh yang berlumuran darah. Bahkan punggungnya pun bolong. Dirinya benar-benar menjadi sosok menyeramkan yang dahulu sering kutonton di layar tancap. Mau apa kamu dasar sundel bolong? Teriakku saat ia tiba-tiba berdiri di kamarku saat aku hendak memejamkan mata. Ia hanya tertawa menyeringai hingga membuat bulu kuduku meremang. Sejak saat itu, aku sering dibuat jantungan dengan kemunculan sundel bolong itu. Dia terus-menerus menampakkan diri dan mengantuhiku. Aku yang hanya tinggal sendirian di rumah karena suamiku sering bekerja di luar kota, sering merasa ketakutan dengan kemunculannya. Malam itu tiba-tiba aku merasa ingin buang air kecil. Sebenarnya aku sangat malas keluar dari kamar ketika tengah malam. Di saat suasana terasa begitu sepi, tiba-tiba terdengar suara burung hantu dari atas ganteng rumah. Suasana tiba-tiba terasa semakin mencekam, apalagi suara burung hantu itu seolah bersautan dengan lolongan anjing yang melolong ke arah rumahku. Aku bergegas jongkok menunaikan hajatku. Saat mencoba untuk bangkit, tiba-tiba kulihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah mengerikan berjalan di atap dengan tubuh yang terbalik. Aku langsung berteriak histeris dan berlari hingga menabrak pintu. Sosok gundul bolong itu malah melayang ke arahku hingga aku pipis di celana. Ampun ibu Sally, ampun ibu, ucapku memelas. Ia malah tertawa cekikikan sambil menunjukkan punggungnya yang bolong. Semua teror yang kualami membuatku sangat tertekan dan ketakutan. Bahkan aku tak bisa tidur dengan tenang karena sosok gundul bolong itu selalu datang bahkan dalam mimpiku. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Hana untuk memintanya tinggal di rumahku. Untungnya dia mau. Selain itu, ia adalah tipe yang rajin beribadah sehingga sejak keberadaannya sundel bolong itu tak lagi menampakkan dirinya. Namun, aku sangat kesal karena putraku tampak sangat perhatian dan menuruti semua yang ia inginkan. Semua itu membuatku merasa cemburu, maka aku harus membuatnya sadar bahwa suaminya adalah milikku. Ia harus mengerti dengan posisinya sebagai menantu. Maka aku memberinya pelajaran seperti yang kudapat saat aku masih tinggal di rumah ibu mertua. Namun, rupanya Hana adalah tipe menantu yang tegas dan tak mudah ditindas. Menantuku itu berani melawanku, bahkan mengancam meminta cerai kepada putraku. Naasnya putraku malah lebih memilih istrinya dibanding aku yang telah melahirkannya. Maka aku terpaksa mengalah dan berpura-pura bersikap baik kepadanya karena takut jika ia pergi meninggalkanku. Suatu hari aku memergoki suamiku memiliki istri muda. Itu semua membuatku geram karena ia telah membohongiku selama ini. Kupikir ia benar-benar berada di luar kota, tetapi malah menikah dengan seorang wanita yang lebih pantas menjadi anaknya. Aku tak bisa berdiam diri, maka aku suruh Ohet untuk memberinya pelajaran dengan mengudulinya. Namun, setelah ia tak memiliki rambut, rupanya suamiku masih tetap mencintainya. Mereka malah semakin lengket dan tak peduli padaku. Hatiku terasa tercabik-cabik saat suamiku mengemasi barang-barangnya dan hendak mencampakkanku. Maka aku putuskan mendatangi seorang dukun agar aku bisa membuat suamiku kembali. Dukun itu memasukkan beberapa susuk emas di beberapa bagian tubuh juga wajahku. Ia mengatakan bahwa aku akan menjadi lebih muda dan lebih cantik sehingga aku bisa membuat suamiku kembali takluk. Namun, rupanya kecantikan itu tak bisa kudapatkan dengan cuma-cuma. Aku harus menjadi pengabdi iblis dan menumbalkan bayi dalam kandungan kepadanya. Aku terbujuk rayuan setan sehingga aku setuju dengan semua persyaratan tersebut. Setelah susuk itu berhasil dipasang dalam tubuhku, juga mantra yang diucapkan dukun untuk mengembalikan suamiku. Akhirnya, suamiku kembali pulang dan kembali bertekuk lutut kepadaku. Rupanya susuk itu tak hanya bisa memikat suamiku, tetapi juga bisa memikat banyak lelaki yang kurang iman.
Walaupun suamiku telah kembali dalam pelukanku, tetapi aku masih belum puas jika membiarkan wanita berebut suamiku itu hidup tenang. Maka aku suruh Oher untuk merampok rumah istri muda suamiku, merusak wajahnya, bahkan merusak kehormatannya. Setelah Oher berhasil melaksanakan apa yang kuperintahkan, suamiku menjadi merasa jijik kepada wanita itu. Bahkan ia langsung mencampakkannya. Semua itu membuatku merasa puas dan merasa di atas angin. Setelah membereskan perempuan perebut suamiku itu, aku kembali ke rumah dukun untuk memagari rumahku dari teror sundel bolong yang masih sering mengantuiku dalam kehidupanku. Hingga akhirnya, sosok wanita berpunggung bolong itu tak lagi berani masuk ke dalam rumahku setelah aku melakukan semua yang kuperintahkan dari dukun. Aku merasa sangat bahagia karena mendapatkan semua yang kuinginkan di dunia ini. Aku juga berusaha bersikap lebih baik pada Hana, karena hanya dialah yang mau menemaniku di saat semua anak menantuku memusuhiku. Namun, suatu malam, iblis yang kusembah itu datang untuk meminta tumbal. Awalnya aku hendak menumbalkan anak Hana, tetapi tiba-tiba muncul rasa iba hingga akhirnya aku minta waktu 1 malam untuk mencari tumbal lainnya. Untunglah tiba-tiba Lina datang. Selain itu, kebetulan ia juga tengah hamil besar. Maka saat waktu itulah aku yang telah dirasuki iblis langsung memangsa janin yang ada dalam kandungan Lina. Setelah Lina kehilangan bayinya dalam kandungan, beberapa bulan setelah itu, iblis kembali menemuiku dengan meminta tumbal lainnya. Awalnya aku hendak memangsa anak bungsu Hana, tetapi saat itu aku tak bisa mendekatinya karena tiba-tiba ada cahaya yang membuatku merasa terpendal setiap kali memasuki kamar anak-anaknya. Malam itu kulihat Hana tampak melaksanakan sholat dan mengaji di kamar anaknya, sehingga aku merasa kepanasan lalu berlari keluar rumah. Karena gagal mendapatkan anak bungsu Hana, maka aku mencari mangsa lain. Tiba-tiba, aku melihat dari balik kaca jendela, seorang wanita tengah hamil merenung sendiri di kamarnya. Maka anak yang dalam kandungannya itu pun akhirnya kujadikan tumbal sebagai mangsa iblis yang kusembah. Semua perbuatan yang kulakukan rupanya harus kubayarkan mahal dengan penderitaan yang teramat sangat. Seringkali aku merasa kepanasan soalnya dibakar api yang membara. Bahkan aku sering merasakan kesakitan setiap kali buang air kecil. Rasanya seperti mengeluarkan pisau yang mampu merobek-robek alat vitalku. Penderitaanku tak habis di situ saja. Saat aku tak sengaja memakan pisang emas pemberian suamiku, aku kembali merasakan penderitaan yang sangat dahsyat. Seluruh tubuhku terasa ditusuk-tusuk benda tajam, lalu dibakar api yang membara. Otakku terus mendidih. Selain itu, tulang dalam tubuhku terasa hancur. Rasanya sangat menyakitkan. Penderitaan yang begitu menyiksa itu terus kurasakan tanpa henti. Di sana aku baru menyadari bahwa diriku adalah manusia paling hina dan paling berdosa. Aku manusia menjijikan dan mengerikan. Aku benar-benar menyesal dengan semua yang telah kulakukan. Aku sangat menyesal karena telah menjadi pengabdi iblis. Aku sangat menyesal karena telah menghalalkan segala cara untuk menggapai semua yang kuinginkan. Dalam dahsyatnya siksaan yang kurasakan, air mataku terus mengalir dengan deras memohon ampunan kepada Allah agar Dia yang Maha Kuasa mau mengampuniku. Aku manusia paling hina yang tak pantas mendapatkan ampunan darinya. Andai waktu bisa kuputar kembali, aku akan menahan diriku untuk tidak melakukan semua dosa terkutuk ini. Kematian Rukmini membuat para warga geger. Pasalnya ia meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Semua orang yang datang bertaziah langsung bergidik ngeri saat melihat seluruh tubuhnya yang menghitam dan mengelupas seperti korban kebakaran. Selain kondisi wajah yang mengerikan, dari beberapa bagian tubuhnya pun mengeluarkan bau busuk menyengat yang membuat orang-orang menutup hidungnya dan merasa mual. Keesokan harinya, warga kembali dihebohkan dengan penampakan sosok kuntilanak berambut putih dengan wajah mengerikan. Kuntilanak itu ditemukan warga tengah menangis pilu bersama sosok sundel bolong. Hana, menantu Rukmini yang masih tinggal di rumah itu, dibuat pingsan dengan penampakan kuntilanak tua itu. Dirinya merengek kepada suaminya untuk meninggalkan rumah itu karena mulai tak nyaman dengan kondisi rumah yang semakin hari semakin mencekam. Sejak Rukmini meninggal, hanya Hana dan Diki yang masih mau menempati rumah itu. Sedangkan Dharma langsung kembali rujuk dengan istri mudanya dan membeli rumah baru. Karena memang rumah itu adalah rumah peninggalan kedua orang tua Rukmini, maka Dharma menyerahkan rumah itu untuk anak-anaknya. Diki menghubungi semua saudara-saudaranya untuk berkumpul dan mendiskusikan perihal rumah itu. Sebaiknya kalian semua kembali tinggal di rumah ini, karena kita semua memiliki hak yang sama atas rumah ini, ucap Diki. Ya nggak mungkin lah, Tete tinggal di sini, karena Tete sudah punya rumah yang jauh lebih mewah dan besar dibanding rumah ini.
Ucap Ima si sulung. Sebenarnya Akang mau saja tinggal di rumah ini, karena memang selama ini Akang masih mengontrak rumah. Ucap Yedi sambil melirik istrinya. Lina langsung panik saat suaminya berkata seperti itu. Masih teringat jelas dalam ingatannya saat ia melihat sosok ibu mertua yang melahap janin dalam kandungannya hingga habis. Lina langsung menangis histeris dan ketakutan. Sampai kapanpun aku gak mau tinggal di sini, walaupun ibu sudah meninggal. Bisa saja iblis yang dia sembah itu masih ada di dalam rumah ini, ucap Lina sambil bergidik. Kini semua mata mengarah ke Rudy. Hanya dia yang masih belum bisa memberi usulan. Saat menyadari bahwa semua saudara-saudaranya telah menoleh ke arahnya, Rudy langsung angkat suara. Aku gak mau tinggal di rumah ini, karena aku pasti akan teringat dosa-dosaku pada Sally yang tak bisa kulindungi dari kekejaman ibu. Karena hampir semua orang tak ada yang mau menempati rumah itu, maka Yadi mengusulkan agar rumah itu dijual. Awalnya Diki tak setuju, karena rumah itu menyimpan banyak kenangan bersama orang tua juga nenek kakek mereka. Namun, setelah semua kakaknya meyakinkan dirinya, akhirnya Diki setuju. Akhirnya Diki beserta saudara-saudaranya menawarkan rumah itu kepada sahabat dan kenalannya. Mereka juga segera mengosongkan rumah itu dan lebih memilih untuk mengontrak. Karena Hana sering merasa ketakutan dengan kemunculan si sosok wanita berwajah menyeramkan yang sering menampakkan diri saat larut malam. Malam itu, seorang pedagang sate tengah mendorong gerobaknya melewati daerah itu. Suasana tampak mencekam karena tak ada satupun orang yang masih di luar rumah. Padahal saat itu masih pukul 8 malam. Biasanya, masih ada pedagang cuanki, badagor, ataupun somai yang lalu lalang hingga membuat banyak orang keluar dari rumahnya untuk jajan. Namun, malam itu tak ada pedagang lain selain dirinya. Selain itu, tak ada satupun orang yang keluar dari rumahnya saat ia berteriak menawarkan sate. Tiba-tiba, terlihat dua wanita di depan rumah melambaikan tangan pada tukang sate itu. Beli satenya 100 tusuk, ucap si wanita yang lebih tua dengan wajah datar tanpa ekspresi. Saya juga mau 100 tusuk, sahut si wanita muda yang tampak tengah hamil. Kalian ini adik kakak iya? Cantik semua, ucap pedagang sate dengan tatapan genit. Dua wanita itu langsung tertawa cekikikan hingga membuat bulu kuduk tukang sate itu meremang. Namun, karena dua wanita itu tampak seperti dua wanita cantik, maka ia mengusir rasa takutnya dan membuang jauh pikirannya. Beberapa waktu kemudian, ia telah membakar 40 tusuk sate. Masing-masing 20 tusuk sate ya, ucap si pedagang sate itu. Kedua wanita itu langsung meraih piring masing-masing melahap satenya hingga habis. Cantik-cantik kok rakus, guam si lelaki berkumis tebal yang semakin mengipas barisan sate itu dengan lebih kuat. Lagi, ucap si wanita sambil menunjukkan piringnya yang kosong. Si wanita yang satu lagi langsung tertawa sambil menunjukkan piringnya yang juga kosong. Tiba-tiba, Pak RT yang tak sengaja melewati rumah kosong itu melambaikan tangan kepada pedagang sate dari kejauhan. Sebentar Pak, saya masih melayani pesanan dua orang wanita cantik ini, sahut si pedagang sate itu. Pak RT langsung bergidik ngeri lalu memberikan kode agar pedagang sate itu segera mendekat kepadanya. Oh alah, gak sabaran amat, gurutunya sambil berjalan ke arah Pak RT. Kamu sedang melayani siapa? Pemilik rumah itu baru saja meninggal. Selain itu, rumah itu sekarang kosong, bisik Pak RT. Itu, ada wanita cantik yang sedang makan sate, tunjuk pedagang sate kepada dua sosok wanita yang hanya bisa dilihatnya. Di sana nggak ada siapa-siapa, sahut Pak RT sambil bergidik ngeri lalu kabur meninggalkan pedagang sate yang masih kebingungan. Ia kembali menuju gerobak dagangannya. Matanya langsung membelalak. Selain itu, jantungnya hendak lepas dari tempat semula saat ia melihat dua wanita tadi yang tengah menyantap sate mentah-mentah hingga tak bersisa. Jangan-jangan mereka memedi, gumamnya sambil bergidik ngeri. Pedagang sate itu langsung menarik gerobaknya dan berjalan mundur sambil terus menatap ngeri dua wanita itu. Seketika, wajah dua wanita itu berubah menjadi sangat menyeramkan. Wajah mereka tampak hancur dan mengucurkan darah. Selain itu, si wanita yang satunya lagi langsung menampakkan punggungnya yang bolong dan dipenuhi hewan berwarna putih yang tengah menggeliat berjatuhan di tanah. Mau kemana mas? Tanya si wanita sambil mencopot kedua matanya saat pedagang sate mulai berjalan mundur dengan celana yang mulai basah. Mau susu? Tanya wanita mengerikan itu sambil cekikikan. Sun.
Pedagang sate itu tampak gelagah dan membeku. Kakinya terasa sangat berat untuk digerakkan. Audison, Tanya si wanita berambut putih. sundel bolong. Teriak tukang sate sambil mengambil langkah seribu dan melupakan gerobaknya. Kedua wanita itu langsung cekikikan melihat tukang sate yang berlari pontang-panting dengan celana yang basah. Di malam yang lain, seorang tukang bakso tengah mendorong gerobaknya. Malam itu suasana begitu sepi dengan hujan rintik yang membuat banyak orang merasa malas untuk keluar dari rumahnya. Sebenarnya, lelaki pedagang bakso itu merasa malas berjualan setelah maghrib. Tetapi karena istrinya terus mengomel hingga merusak kendang telinganya, maka ia memutuskan untuk berjualan. Gimin. Sebuah suara terdengar lirih seolah terbawa angin. Gimin langsung celingukkan mencari asal suara itu. Namun, ia tampak kebingungan karena tak ada siapapun di sana. Gimin. Suara itu kembali didengarnya. Kali ini namanya dipanggil dengan menggunakan nada. Siapa sih yang manggil-manggil? Tanya Gimin setengah membentak sambil melayangkan pandangannya. Saya. Ucap sosok wanita berambut panjang berwarna putih dengan kulit yang menghitam mengelupas dan dipenuhi luka seperti korban kebakaran. Wanita itu tiba-tiba muncul di hadapan Gimin hingga dua bola matanya nyaris meloncat karena terkejut. Pemudi, demit, kuntilanak, setan lalas. Teriak lelaki itu dengan tubuh gemetaran. Bukankah dulu kamu sangat mencintaiku? Tanya wanita mengerikan itu sambil melayang mendekati Gimin. Tolong! Teriak Gimin sambil berlari pontang-panting. Selama berbulan-bulan rumah itu tak juga laku, padahal Diki dan saudara-saudaranya telah memberikan harga yang rendah. Keberadaan kuntilanak tua beserta sundel bolong membuat banyak orang berpikir 1000 kali untuk membeli rumah itu. Kabarnya dua sosok mengerikan itu masih sering mengganggu setiap pedagang yang melewati rumah itu. Bahkan, tak hanya pedagang saja, tetapi dua orang hansip baru di daerah itu sempat digoda dan dijahili oleh dua sosok wanita itu. Suatu malam, dua orang perampok yang tidak mengetahui perihal dua hantu wanita itu tengah berjalan mengendap-endap menuju sebuah rumah. Tiba-tiba, mereka menghentikan langkah mereka saat melihat dua gadis cantik berpakaian terbuka melambaikan tangan dari arah rumah kosong. Dua lelaki yang berniat merampok itu mengurungkan niatnya. Mereka untuk menjarah harta dan dari rumah seorang wanita bernama Elsie. Mereka langsung bergegas menuju rumah di mana dua gadis cantik itu berada. Mata mereka langsung membulat saat melihat tubuh aduhai dari dua orang hantu yang menjelma menjadi sosok gadis cantik bertubuh montok dan mulus. Kedua wanita itu mengajak dua perampok itu ke kamar masing-masing. Keduanya tampak sangat bernafsu dan langsung membuka pakaian mereka hingga telanjang bulat. Di saat itulah, dua wanita itu menunjukkan wujud asli mereka hingga kedua lelaki itu langsung berteriak histeris, lalu berusaha kabur tanpa memperdulikan tubuh mereka yang tak tertutupi sehelai benang pun. Seorang wanita yang baru pulang bekerja shift malam langsung berteriak histeris sambil melanjutkan motornya dengan kencang saat melihat dua lelaki tanpa busana yang tengah berlari pontang-panting keluar dari rumah kosong itu. Curik! Teriak wanita itu sambil tancap gas dan mempercepat laju motornya. Malam itu suasana tampak sangat mencekam. Tak ada lagi warga yang mau meronda. Hingga akhirnya Pak RT mengumpulkan para warga untuk bermusyawarah. Kemarin, waktu saya mendapat giliran ronda, saya malah ketemu sama sundel bolong dan kuntilanak tua. Ucap salah satu warga bergidik ngeri. Saya pun mengalami hal serupa. Ucap warga lainnya juga Gimin tukang bakso. Selain itu, Pak RT mengusulkan agar di daerah tersebut ada dua hansip yang bertugas untuk sis kamleng setiap malam. Lalu para warga harus memberikan iuran setiap bulannya untuk membayar hansip tersebut. Para warga setuju. Lalu ada dua orang yang mencalonkan diri karena dua orang itu memiliki kriteria yang dibutuhkan, yaitu pemberani, bertanggung jawab, dan rela tidak tidur demi menjaga keamanan daerah itu. Maka dua orang itulah yang terpilih menjadi hansip. Keesokan malamnya, dua hansip itu mulai berjaga sebagai ungkapan terima kasih karena mereka mau menjaga keamanan. Padahal hampir semua warga tak berani keluar malam. Beberapa warga membuatkan camilan agar para hansip lebih bersemangat. Pak, ini gorengan hangat dan kopi biar makin semangat, ucap Asri diantar suaminya ke pos ronda. Wah, terima kasih Bu Asri, ucap dua orang hansip itu yang tampak sumringah melihat aneka gorengan yang masih menumpuk mengumpul. Selain itu, Bu Asri segera bergegas pulang. Sebenarnya ia merasa khawatir dengan kandungannya saat keluar malam, tetapi karena diantar oleh suaminya yang mencoba menghilangkan rasa khawatirnya itu. Tiba-tiba,
Ia merasa bulu kuduknya meremang. Wanita hamil itu celingungkan karena merasa ada sepasang mata yang memperlihatkannya. Ada apa? Tanya suaminya. Aku merinding. Setelah itu, suaminya mengajak wanita itu mempercepat langkahnya lalu bergegas masuk ke rumah yang terletak beberapa meter dari pos ronda. Di pos ronda, dua hansip itu tengah menikmati gorengan hangat beserta kopi hitam yang disuguhkan untuk mereka. Sebenarnya, saya terpaksa menjadi hansip begini. Gara-gara menganggur selama berbulan-bulan, akhirnya saya jadi hansip. Setidaknya, kita bisa makan dan ngopi. Selain itu, kita juga digaji kan? Ucap temannya yang juga telah berbulan-bulan menganggur. Keberadaan hansip itu membuat beberapa pedagang bakso cuanku yang awalnya tak berani keliling malam untuk berjualan, kini mulai kembali menjajakan dagangannya. Buat yang belum tahu, bakso cuanki merupakan salah satu jajanan khas Sunda yang berasal dari kota Bandung, yang berbahan dasar ikan, daging sapi, tepung tapioka, dan bumbu penyedap lainnya yang juga disajikan dalam kuah kaldu yang kuat, berisi bakso, siomay kukus, siomay goreng, tahu goreng, dan tahu rebus dengan taburan bawang goreng dan daun seledri lalu diberi saus dan sambal. Malam itu terdengar suara kentongan khas tukang cuanki dengan aroma khas yang menusuk ke hidung. Bu Asri langsung tergoda dengan aroma khas cuanki itu hingga ia bergegas membuka pintu dan berteriak memanggil pedagang tersebut. Padahal tadi bikin gorengan banyak banget, tapi masih aja tergoda cuanki. Ucap suaminya yang tengah duduk sambil menyantap gorengan buatan istrinya. Gorengan sama cuanki kan beda, sautnya sambil mencipik. Namun, pedagang cuanki itu malah berhenti tepat di depan rumah kosong itu. Karena ada beberapa orang yang baru pulang shift kerja malam, memintanya berhenti dan meminta dibungkus. Karena sudah tak sabar, Bu Asri lalu mengambil mangkuk dan berjalan keluar dari rumahnya. Mau kemana, Bu? Tanya suaminya yang tampak khawatir. Mau beli cuanki, banyak orang kok di sana. Setibanya di sana, Bu Asri terpaksa menunggu. Karena rupanya para pekerja pabrik itu membeli beberapa bungkus cuanki dari dahan pohon jambu. 4 pasang mata yang terus memperhatikan perutnya. Buruan dong, Mang, ucap Bu Asri yang kakinya mulai terasa pegal karena terlalu lama berdiri. Pedagang cuanki itu merasa iba lalu buru-buru menyiapkan pesanan Bu Asri. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian sendu berbahasa Sunda hingga membuat para pekerja pabrik itu berteriak histeris lalu naik motornya tanpa cap gas. Sementara pedagang cuanki itu tampak masih tenang seolah tak mendengar apapun. Beberapa waktu kemudian, semangkok bakso cuanki telah siap. Lalu Bu Asri segera bergegas pulang. Terdengar suara cekikikan 2 sosok wanita mengerikan yang tengah terdengar begitu nyaring. Kali ini pedagang cuanki itu bisa mendengar suara cekikikan tersebut. Maka ia bergegas pergi. Sedangkan Bu Asri telah tiba di rumahnya setelah berlari karena ketakutan. Mang, jangan pergi dulu. Kami mau beli cuanki. Terdengar suara lirih yang terbawa angin hingga membuat pedagang cuanki itu celingukan. Kami di sini, Mang, ucap perempuan berambut panjang berwarna putih itu. Curi! Teriak pedagang cuanki itu sambil berlari pontang-panting. Sementara itu, Bu Asri tampak tengah menikmati bakso cuanki yang baru saja ia beli. Ia mencoba menikmati setiap suapan walaupun sebenarnya perasaannya mulai tak karuan. Malam semakin larut. Bu Asri dan suaminya bergegas ke kamar untuk beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing melolong ke arah rumahnya. Bu Asri tiba-tiba tersentak dan tak bisa lagi memejamkan mata. Sedangkan suaminya telah mendengur dan berkelana di alam mimpi. Tidak beberapa lama kemudian terdengar suara cekikikan di atas genting, sehingga bulu kuduknya semakin meremang. Pak, bangun Pak, ucap Bu Asri sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. Namun, suaminya terlanjur masuk ke dalam mimpi sehingga tak bisa mendengar suara istrinya. Tiba-tiba, sesosok wanita berambut panjang berwarna putih dengan wajahnya yang hancur. Ia menyeringai dan menatap Bu Asri dengan tatapan mengerikan. Bu Asri hendak berteriak, tetapi tiba-tiba suaranya menghilang. Tak hanya itu saja, tubuhnya pun terasa sulit untuk digerakkan. Sementara sosok mengerikan itu semakin mendekat padanya. Dengan sekuat tenaga ia berusaha bergerak dan menggerakkan tubuhnya. Tetapi naasnya semua itu hanya sia-sia. Karena dirinya seolah menjadi patung yang hanya bisa berkedip dan mengucurkan air mata. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Ia melirik ke arah suaminya yang masih mendengkur. Bu Asri hanya bisa menjerit dalam hati berharap suaminya segera bangun.
Tiba-tiba, sosok mengerikan itu mencengkeram perutnya yang tengah hamil 6 bulan. Lalu terjadilah sesuatu yang sangat mengerikan jika dijabarkan. Bu Astri berteriak sekuat tenaga menahan rasa sakit yang teramat dalam. Bersamaan dengan itu, sosok mengerikan itu terbang setelah berhasil mengeluarkan janin dalam perut Bu Astri. Pak Didi terbangun. Ia sangat terkejut saat melihat istrinya yang bergelimang darah. Lalu tanpa berlama-lama, ia langsung berteriak meminta bantuan. Ia langsung menelepon ambulans. Lalu para warga mulai berdatangan setelah mendengar suara teriakan Pak Didi yang memecah keheningan malam. Keesokan harinya, para warga berdiam di depan rumah RT, meminta Pak RT memberi izin agar rumah buruk mini beserta rumah peninggalan orang Belanda itu dibakar hingga rata dengan tanah. Pasalnya kejadian mengerikan itu telah membuat para warga geram dan tak mau mengambil resiko jika kejadian serupa kembali terulang. Pak RT segera menghubungi Diki dan beberapa anak buruk mini. Lalu Diki meminta waktu sampai sore karena ia harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Saat sore tiba, Diki dan Rudy datang di rumah itu. Melihat kedatangan kedua anak lelaki buruk mini, para warga langsung berkerumun di depan rumah itu. Bakar aja rumah ini, biar gak ada lagi korban berjatuhan, teriak para warga. Diki dan Rudy meminta warga untuk tenang. Dalam hatinya, Diki tak rela melihat rumah yang menyimpan sejuta kenangan itu harus dibakar. Tetapi apa yang telah terjadi pada Lina, Intan, Bu Astri membuatnya berusaha untuk merelakan jika rumah itu harus diratakan dengan tanah. Itu semua dikarenakan perjanjian ibunya dengan iblis. Jadi walaupun ibunya telah meninggal, iblis itu terus mencari korban jika rumah itu masih terus berdiri dengan kokoh. Rudy dan Diki meminta waktu untuk mengeluarkan semua barang peninggalan ibu mereka dan mengangkutnya ke pickup. Tiba-tiba dua sosok mengerikan muncul dan mencoba menakuti mereka. Kamu bukan ibuku, teriak Diki saat melihat sosok mengerikan yang menyeringai seolah hendak memangsanya. Aku juga yakin kamu bukan istriku. Kamu berdua adalah iblis yang menyerupai mereka, teriak Diki. Rudy dan Diki langsung melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka hafal. Keduanya adalah lelaki yang rajin beribadah dan mengaji. Tiba-tiba, kedua sosok mengerikan itu menghilang, tetapi Rudy dan Diki masih merasakan aura mistis dari sekeliling rumah itu. Setelah berhasil mengeluarkan semua barang, Rudy dan Diki akhirnya mengizinkan para warga untuk membakar rumah tersebut. Sebaiknya jangan dibakar, karena mungkin akan membahayakan rumah lainnya, ucap Rudy. Maka mereka semua memutuskan untuk merobohkan saja rumah itu dan menunggu esok hari untuk mempersiapkan semuanya. Keesokan harinya, dua rumah itu berhasil dirobohkan. Tak hanya rumah, tetapi semua pohon di sekitar rumah itu ditebang agar dua sosok mengerikan itu tak lagi bersemayam di sana. Setelah itu, para warga bisa bernapas dengan lega dan berharap dua sosok mengerikan itu tak lagi bisa meneror daerah tempat tinggal mereka. Berakhirlah sudah cerita yang berjudul Ibu Mertua dan Sundel Bolong, karya Widya Yasmin. Nantikan cerita-cerita seram lainnya hanya di channel Keluarga Misterius. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.